Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan berhasil mendulang poin penuh dalam laga terakhir fase grup Liga Eropa 2020-2021 yang digelar pada hari Jumat 11 Desember 2020. Melawan Sparta Praha, klub asuhan Stefano Pioli tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang berhasil diciptakan Milan pada laga kali ini lahir dari aksi sang penyerang Jes-Peter Hauge pada menit ke-23. Ia berhasil mengkonversi umpan dari Diogo Dalot menjadi sebuah gol. Sparta Praha mencoba untuk menyamakan kedudukan di babak kedua. Sayangnya, kartu merah yang diterima oleh Dominic Plechati membuat perjuangan menjebol gawang Ciprian Tatarusanu menjadi semakin berat. Tambahan 3 poin membuat Milan bisa naik ke posisi teratas dalam klasemen akhir grup H dengan koleksi 13 poin. Mereka mengungguli wakil Prancis Lille yang berada di posisi kedua dengan raihan 11 poin. Torehan 1 gol yang didapatkan Hauge sudah cukup untuk membuatnya menjadi man of the match pada pertandingan kali ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut diganjar dengan rating 8,3 oleh situs statistik WorldScore. Selama berada di lapangan, Hauge sempat melepaskan 3 kali tembakan yang semuanya berhasil menemui sasaran. Ia juga mencetakkan 46 kali sentuhan terhadap bola. Hauge tidak begitu sering terlibat dalam permainan AC Milan. Kembali menurut WorldScore, pria berdarah Norwegia itu hanya melepaskan 23 operan dan 1 key pass sebelum digantikan Brahim Diaz di masa injury time. Selain itu, sang penyerang juga mencatatkan 4 kali percobaan mengiring bola dengan persentase kesuksesan sebesar 75%. Hauge juga melakukan 2 kali jegalan, 1 kali sapuan, dan 1 intercept. Fullback kanan AC Milan Diogo Dalot tak bisa menyembunyikan rasa senangnya ketika melihat timnya berhasil mengkudeta posisi Lille di klasemen grup H Liga Eropa. Dalot memandang keberhasilan timnya itu menyegel posisi tersebut buah dari kerja keras timnya dalam mengarungi Liga Eropa musim ini. Menyikapi kemenangan ganda tersebut, Dalot cukup senang karena target timnya untuk mencapai posisi puncak berhasil terrealisasi. Kami tahu bahwa kami harus datang ke sini dan memenangkan pertandingan, tetapi kami harus menunggu hasil lainnya, ujar Dalot dilansir dari laman resmi UEFA. Celtic menang dan kami finish pertama yang merupakan tujuan utama musim ini dan kami telah mencapainya. Pemain pinjaman dari MU itu juga tak sungkan mengapresiasikan performa Sparta Praha meskipun timnya tersebut sudah tidak lolos. Perjuangan tanpa mengenal lelah untuk meraih kemenangan menjadi hal positif yang diperlihatkan oleh kubu tuan rumah. Sparta Praha sudah tersingkir, tapi mereka masih memiliki keinginan untuk sama seperti kami untuk menang, puji Dalot. Saya pikir kami bermain bagus, berjuang hingga akhir dan meraih kemenangan serta tempat pertama di grup. Itulah yang ingin kami lakukan, tambahnya. Kemenangan melawan Sparta Praha juga memiliki makna tersendiri bagi tim besutan Stefano Pioli tersebut. AC Milan kini masih belum terkalahkan dalam 18 laga tandang di semua kompetisi. Momen itu menjadi capaian AC Milan yang pertama kali sejak terakhir kali pernah memiliki rekor impresif berupa tak terkalahkan dalam 20 laga tandang pada Maret 1993 silam. Kemenangan atas Sparta Praha semakin menambah raihan positif yang didapatkan oleh AC Milan. Pasalnya, sejak Maret 2020, Milan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Hal tersebut terjadi ketika Milan dibantai 0-3 oleh Lille pada matchday ketiga grup H Liga Eropa 2020-2021. Pelatih Milan Stefano Pioli pun lantas memberikan komentar soal catatan mengesankan tim asuhannya itu. Ya, Pioli mengaku sedikit terkejut dengan catatan tersebut meski ia sendiri sadar bahwa Milan sejatinya memang tim yang kuat. Ketika saya memulai musim, saya memiliki keyakinan karena ini adalah tim yang berkualitas, tim yang bersatu. Akan tetapi, jelas tidak diperkirakan bahwa kami akan mendapatkan hasil ini. Jelas Pioli sebagaimana dikutip dari Football Italia.
Kami melakukannya dengan sangat baik untuk memainkan seluruh pertandingan kami secara maksimal. Akan tetapi, saya selalu menginginkan untuk bisa melupakan laga yang sudah berlalu dan melanjutkan ke tantangan berikutnya, lanjut pelatih berusia 55 tahun itu. Itulah kekuatan yang terbesar kami, dan para pemain yang jarang bermain adalah orang-orang yang paling penting. Karena mereka memungkinkan kami untuk menjaga tempo dalam pelatihan dan dalam pertandingan ketika kami memiliki daftar jadwal yang padat, tuntasnya. Selain itu, pelatih Stefano Pioli pun berharap Hoki bisa terus melanjutkan performa apiknya. Hoki kami harap dia bisa terus seperti ini. Ketika kami menghadapinya sebagai lawan, dia sudah menunjukkan kualitasnya, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Saya yakin dia masih bisa banyak berkembang, dia punya kualitas yang hebat dan kami puas dengan performanya. Saya yakin kualitas terbaiknya adalah ketika 1 lawan 1, jelasnya. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengaku sebenarnya merasa terkejut ketika melihat Rossoneri tampil perkasa sejauh ini. Dalam 47 penampilannya pada 2020 hingga sejauh ini, Rossoneri tercatat hanya 3 kali mengalami kekalahan. Paolo Maldini dan Zvonimir Boban sebelum dipecat adalah sosok yang bertanggung jawab untuk merekrut pemain yang bisa membantu AC Milan kembali bersaing di papan atas Serie A. Banyak masalah yang sempat dihadapi oleh legenda sepak bola Italia itu. Namun, sampai sebuah titik ada momen ketika ia dikabarkan bakal disingkirkan oleh manajemen AC Milan, di mana ketika itu manajemen Rossoneri berniat untuk memboyong Ralf Rangnick. Namun, ternyata usaha Paolo Maldini membuahkan hasil positif. Setelah pertengahan musim lalu, performa AC Milan makin membaik dan mereka makin kuat dari hari ke hari. AC Milan menempati peringkat pertama klasemen sementara Serie A dengan raihan 26 poin dari 10 laga yang sudah mereka mainkan pada musim ini. Rossoneri pun disebut sebagai kandidat kuat peraih Scudetto pada musim ini. AC Milan sejauh ini tidak pernah kalah dalam 22 pertandingan di Liga. Paolo Maldini tentu merasa senang melihat hasil kerja kerasnya berbuah, pemain membuahkan hasil positif. Namun, ia juga mengaku cukup kaget melihat pasukan Stefano Pioli itu bisa begitu perkasa. Kami tidak mencari statistik untuk ditingkatkan, tapi untuk kesuksesan, ujar Maldini kepada La Gazzetta dello Sport. Sejujurnya, saya tidak menduga bisa mencatatkan rekor positif yang panjang ini di Liga. Namun, saya sudah melihat tanda-tandanya pada Januari sebelum dunia berhenti karena pandemi COVID-19 lanjutnya. Paolo Maldini kemudian membahas target yang harus diraih oleh AC Milan pada musim ini. Targetnya sederhana, yakni mereka harus bisa menjadi lebih baik dari musim lalu. Hasil 2020 mengatakan demikian, tapi musim ini kami sekarang berlangsung selama 2 tahun. Kami telah menetapkan target, ujar Maldini. Minimal adalah tampil lebih baik dari sebelumnya. Kami lolos ke Liga Eropa dan idenya adalah berbuat lebih banyak. Tidak masuk akal untuk tidak mengejar target masuk ke Liga Champions. Bahkan jika masalah kepemilikan tidak memberi kami masukan dalam hal ini, lanjutnya. AC Milan finish di peringkat ke-6 klasemen Serie A pada musim lalu dan lolos ke Liga Eropa. Sekarang, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan sudah memastikan diri melangkah ke babak 32 besar kompetisi kasta kedua sepak bola Eropa itu. Sandro Tonali pindah ke AC Milan dari Brescia menjelang musim 2020-2021. Gelandang berusia 20 tahun itu mengaku membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saya tiba setelah sebulan tidak aktif, sulit untuk melanjutkan bermain setelah liburan terutama di tim tamu, kata Sandro Tonali soal adaptasinya di AC Milan kepada Sky Sport Italia. Butuh waktu, saya menghabiskan beberapa minggu atau bulan pertama untuk menyesuaikan diri. Tapi, begitu Anda terbiasa mengenal rekan satu tim, pelatih, dan staf, menjadi mudah untuk bergerak maju dalam situasi seperti ini. Tonali mengungkapkan AC Milan sangat berarti baginya, sebab dia bukan hanya pemain namun juga penggemar Rossoneri. Saat Anda menjadi pesepak bola, Anda bermain dengan cinta, karena itu adalah hasrat Anda, ujarnya. Selain itu, bermain untuk Milan yang merupakan tim favorit Anda itu hal yang indah. Hal-hal ini harus dipertimbangkan karena itu adalah tim yang selalu saya ikuti sepanjang hidup saya, imbuh Tonali. Tonali memuji pelatih Stefano Pioli dan mengatakan para pemain senang memilikinya di Milanello. Pioli adalah pemimpin kami. Dia orang pertama yang menunjukkan jalan yang benar. Kita semua mengikutinya bersama-sama, ucapnya.
Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengannya. Dia bisa menjelaskan semuanya kepada Anda. Dia terbuka dengan kami dan kami senang memiliki pelatih seperti itu. Pemain timnas Italia itu menambahkan. Tonali mengaku senang menjadi bagian dari AC Milan. Ini lebih dari sekedar lahir kembali. Saya pikir ini adalah kelahiran, katanya. Senang menjadi bagian dari tim ini dan terus menang, dan yang terpenting adalah meyakinkan. Jumlahnya luar biasa, kami tidak pernah kalah sejak Maret dan mendapatkan hasil yang luar biasa ini di Serie A, ucap Tonali lagi. Milan itu spesial, Anda tidak boleh merasa buruk di sini, tidak pernah ada pemain yang merasa buruk di klub ini. Ini berbeda karena orang-orang yang Anda di sini, yang mengikuti Anda dan dekat dengan Anda, semuanya adalah orang-orang yang rendah hati, tutur Tonali. AC Milan masih berusaha menambah amunisi khususnya di lini tengah. Rossoneri pun berencana mendatangkan gelandang AS Roma yaitu Lorenzo Pellegrini. Kiprah AC Milan bersama Stefano Pioli, terutama pasca kompetisi kembalinya bergulir pasca corona, memang sangat menakjubkan, bahkan disebut luar biasa. Di musim ini, Rossoneri bahkan belum menerima kekalahan satupun. Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan berhasil memenangi 8 dari 10 laga Serie A, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir dengan skor imbang. Meski begitu, Pioli tampak masih membutuhkan amunisi baru, terutama di lini tengah. Menurut laporan Milan Live, AC Milan tengah mengincar gelandang AS Roma yaitu Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini telah tampil di 10 pertandingan Serie A Italia dan 5 di Liga Eropa bersama AS Roma di musim ini. Namun, muncul rumor bahwa pemain ingin meninggalkan Olimpico di akhir musim. Hal itu terjadi lantaran Pellegrini mengalami cedera di laga AS Roma melawan Sassuolo yang membuatnya harus ditarik keluar dari lapangan dan mendapatkan komentar negatif dari fans AS Roma. Sayangnya, Pellegrini tidak mengatakan bijak, ia malah melampiaskan emosinya di media sosial atas reaksi negatif fansnya tersebut. Kalian terus berkomentar buruk, sementara kita di sini berlari, memperjuangkan nama klub. Dasar pecundang, tulis Lorenzo Pellegrini. Hal itu lantas menguatkan rumor bahwa sang pemain sudah tidak betah di AS Roma, meski kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Hal ini bisa dimanfaatkan AC Milan untuk mengontraknya Pellegrini. Klausul pelepasan pemain yakni 30 juta euro. Tentu tidak terlalu membebani Rossoneri, terlebih jika Radko Lunik dijual sekitar bursa transfer Januari mendatang. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feel?